ada pemungutan dari PPh pasal 22 maupun PPh pasal 23 yang nantinya bisa dikurangkan terhadap pajak berutang ketika, nah ini nih pada bulan-bulan sekarang ini nih ya, ini kan Maret ya, April tuh lagi sibuk-sibuknya ya, wajib pajak itu menghitung SPT, mempersiapkan SPT, dan juga untuk membayar kekurangan ya apabila ada selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak yang terakumulasikan. Gitu. Bagi wajib pajak badan misalnya, mereka punya peluang ya untuk mendapatkan kredit pajak ini dari pajak yang telah dibayarkan sebelumnya, khususnya untuk jenis PPh pasal 22, kemudian 23, 24, dan yang terbesar itu biasanya PPh pasal 25 gitu ya. jadi kalau misalnya dalam setahun gitu ya, dalam setahun itu kita punya pajak terutang misalnya 100 juta gitu ya dalam setahun. Nah, kredit pajak atau pajak yang pernah dipotong sebelumnya, kalau dari PPh pasal 22, kemudian 23, 24 agak jarang ya, karena tidak semua perusahaan atau wajib pajak badan ini punya hutang, punya kredit pajak yang telah dipungut di luar negeri. Ya, ini tentunya hanya relevan apabila perusahaan tersebut memang punya cabang ya, punya unit usaha ataupun punya anak perusahaan yang beroperasi di luar negeri. Gitu. Nah, kalau perusahaan tersebut lebih bersifat lokal gitu ya, perusahaan yang ada di Indonesia saja. Nak, udah pulang? Udah. Ya. Bisa nggak? Pokoknya nggak. Apa? Mau bersih-bersih dulu. Ya. Oke. Jadi untuk PPh pasal 24 relatif jarang ya. Nah, yang terbesar itu biasanya PPh pasal 25. Jadi kalau tadi misalkan sebuah entitas wajib pajak badan lah, dia punya pajak terutang 100 juta dalam 1 tahun. Nah, kemudian kredit yang berasal dari PPh pasal 22 ya tidak besar lah ya. Sebab tidak semua perusahaan punya punya transaksi-transaksi yang menyebabkan munculnya PPh pasal 22. Dan tarifnya juga kan relatif kecil ya, sekitar 1,5% gitu. Begitupun PPh pasal 23 juga sama ya. Tidak semua wajib pajak di dalam proses bisnisnya itu dia punya kaitan transaksi yang menyebabkan timbulnya PPh pasal 23. Nah, taruhlah ya dari saya coba buatkan di Excel gitu ya. Jadi misalnya kita punya situasi seperti ini ya. Nah, ini adalah tahun 2019 misalnya, bahwa PPh badan terutang
itu tadi 100 juta rupiah. Oke. Nah, kemudian kredit pajak dari PPh pasal 22, kemudian PPh pasal 23, kemudian PPh pasal 24, ya. Nah, di sini biasanya tidak besar ya, misalkan 10 juta gitu. Kemudian di sini sekitar 10 juta juga. Nah, kemudian yang ini misalnya perusahaan karena dia punya investasi di luar negeri, oke. Maka di sini totalnya adalah nah, sehingga pajak yang masih harus dibayar itu adalah sebesar ini. Nah, kebayang ya kalau misalnya di sini kan harus dibayar nih ya. Yang ini tuh harus dibayar pada bulan Maret 2020 ya. Si angka 65 juta ini. Jadi pada bulan Maret 2020 itu selain si perusahaan tadi wajib pajak badan ini juga dia menyiapkan SPT gitu ya. Oh, dalam kurung begitu. Saat penyampaian SPT tahunan tahun 2019 ya. Itu. Nah, jadi kurang lebih pada bulan Maret gitu ya. Pada bulan Maret tahun 2020 ini perusahaan harus mengeluarkan uang ya. Wajib pajak badan ini harus mengeluarkan tiba-tiba uang sebesar 65 juta rupiah gitu. Nah, kalau pengeluaran ini tidak dibayangkan sebelumnya, maksudnya tidak direncanakan, tidak muncul di dalam RKAP atau rencana kerja dan anggaran perusahaan gitu ya. Jadi sebelumnya tuh memang katakanlah tidak berencana gitu ya untuk mengeluarkan uang sebesar 65 juta rupiah pada bulan Maret tahun 2020. Maka ini sesuatu yang akan shocking ya, akan mengejutkan dari sisi pengelolaan cash flow perusahaan ya. Tiba-tiba harus mengeluarkan uang sebesar 65 juta dan ini di luar perkiraan, misalkan di luar harapan ya.
maka akan akan sifatnya menggoncang lah gitu ya, katakanlah cash flow dari perusahaan. Apalagi gitu ya, si pajak yang masih harus dibayar sebesar 65 juta ini opsinya tidak terlalu banyak gitu. Misalnya tidak bisa dicicil begitu. Kalaupun ditunda, itu harus menyampaikan permohonan penundaan gitu. Selain itu, kalau ditunda sampai misalkan beberapa bulan berikutnya, ya perusahaan taruhlah baru bisa bayar bulan Agustus misalnya, Agustus tahun 2020. Nah maka ada kewajiban lain ya yang juga harus dibayar, yaitu berupa denda gitu. Jadi di sini ada denda sebesar 2% per bulan. Nah, ini kan juga sesuatu hal yang lumayan gitu ya. Kalau misalnya dia baru bayar bulan Agustus, nah berarti kan dendanya itu ya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Ada 6 bulan. 6 bulan dikali 2%, ya. Jadi sekitar 12%. Berarti ya pada bulan Juli 2020 di samping perusahaan tadi harus mengeluarkan uang 65 juta karena menunda pembayaran pajak kurang bayar, juga harus membayar 12%, ya. Akumulasi denda selama kurang lebih 6 bulan. Jadi 6 bulan kali 2%, 12%, ya. Karena hitungan dendanya adalah per bulan. 12% kali 65 juta gitu. Ya sekitar 7 juta rupiah gitu. Berarti perusahaan di bulan Agustus tersebut harus mengeluarkan uang sebesar 72 juta. Nah, pilihannya seperti itu, tidak terlalu menguntungkan. Nah, oleh karena itu, ya, untuk mengantisipasi, ya, kalau terjadi kekurangan bayar pajak yang cukup besar ini, maka untuk tahun berikutnya, dalam hal ini adalah untuk tahun 2021 gitu ya. Jadi untuk perpajakan tahun 2020, maka WP badan ini gitu kan, mulailah mencicil pajak, ya, yaitu PPh pasal 25, ya. Nah, PPh pasal 25 ini bagaimana caranya? Ya, yaitu dari kekurangan pajak tahun 2019 ini yang kemudian nanti dijadikan dasar untuk mencicil, ya. Ya, nanti ada kemungkinan belum tentu sama sebetulnya. Kurang bayar tahun 2020 belum tentu sama dengan nilai kurang bayar pada tahun 2019. Jadi bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Tapi paling tidak keberadaan PPh pasal 25 ini mengantisipasi lah atau membantu meringankan gitu kan, daripada nanti harus tiba-tiba keluar uang sebesar 65 juta seperti ini secara sekaligus. Nah, besaran cicilannya berapa? Ya, besaran cicilannya adalah nilai kurang bayar pajak di tahun tersebut dibagi saja 12 gitu. Sehingga nanti mulai awal tahun 2020 perusahaan menyicil, ya. Mulailah mencicil PPh pasal 25. Nilainya berapa? Ini adalah kekurangan yang ini dibagi 12 gitu. Jadi ya mulai dibayar per 1 Januari 2020 gitu. Jadi untuk tahun 2020 ya mengantisipasi
keharusan perusahaan melakukan cash flow secara sekaligus, mulailah mencicil dengan asumsi bahwa nilai kurang bayar pajak atas tahun pajak 2019 kurang lebih akan sama juga nih. Di tahun 2020 nilainya kurang lebih akan sama juga sebesar 65 juta gitu. Makanya dia mencicil sebesar angka tersebut. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Saya izin off video karena agak unstable. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Ya, oke. Terima kasih dari Tiara. Belum ada ya? Oke. Baik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, gambaran mengenai PPh pasal 25. Takutnya nanti saya materi ini tidak sampai terbahas gitu. Jadi intinya si PPh pasal 25 ini antisipasi ya, sebagai bagian dari usaha perusahaan dalam rangka mengelola ya, dalam rangka mengelola dan menyeimbangkan antara kewajiban pemenuhan antara pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan dengan dari sisi cash flow management ya, pengelolaan keluar masuk uang di dalam perusahaan tersebut gitu. Baik, kita kembali ke PPT yang tadi ya. Bapak, saya mau nanya. Ya, mangga, silakan. Berarti yang untuk PPh pasal 25 itu emang fungsinya tuh cuma untuk kayak mencicil gitu aja ya Pak, untuk meringankan aja? Iya, fungsinya seperti itu. Fungsinya untuk meringankan gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman berapa nilai kurang bayar di tahun pajak sebelumnya. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama Almadea. Jadi antisipasi begitu ya, karena itu tadi ya, kebayang kalau tiba-tiba harus mengeluarkan uang sebesar itu. Begitu. Karena dari kredit pajak yang lain, ya tadi kita sudah gambarkan di Excel yang ini gitu ya. Nilainya itu tidak signifikan ya. Jadi misalkan dari PPh pasal 21 maaf 22, 23 ya, 24 itu belum tentu ada gitu kan. Jadi tidak semua wajib pajak lah, ataupun menurut saya mayoritas lah. Mayoritas dari wajib pajak itu ya jarang lah yang punya penghasilan dari luar negeri. Kalaupun ada, apakah negara tersebut juga mempunyai perjanjian pajak atau tidak dengan negara kita? Kalau tidak mempunyai perjanjian pajak, maka besaran pajak yang telah dipungut di sana nggak bisa juga diakui gitu. Padahal perusahaan akan tetap terlihat kalau dia ada incoming fund, ya, ada dana masuk dari luar negeri misalnya.
Halo, maaf tadi agak ini ya sempat terputus ya. Iya Pak, udah masuk sekarang. Oke, ya. Jadi sekali lagi tadi nilainya tidak signifikan ya. Sebagai contoh misalkan untuk konteks yang contoh yang tadi kita coba share ini gitu ya. Bentar saya save dulu filenya. Yes. Saya coba kirimkan di chat room juga ya. Baik Pak. Sambil oh iya, ini ternyata harus ditutup dulu filenya. Oke, itu saya sudah mengirimkan 2 file ya. Yang satu PPT yang tadi sebelumnya tayang, kemudian yang Excel. Oke. Jadi sebentar saya buka lagi gitu ya. Jadi tadi nilainya begitu ya untuk si PPA pasal 22 dan 23 ini nilainya tidak terlalu besar, tidak signifikan, sehingga tidak terlalu berdampak lah begitu. Baik, kita coba lanjutkan ke PPT yang tadi ya gitu. Landasan hukumnya adalah tarif pasal 17 ya di Undang-Undang PPH. Kemudian ada beberapa PMK yang juga mengatur untuk PPH pasal 22 ini. Nah, kita lihat per definisinya dulu ya bahwa aktivitas apa sih sebetulnya yang menyebabkan timbulnya kewajiban bagi wajib pajak untuk dipungut. Di sini kata kuncinya ada kata-kata dipungut ya, artinya memang PPh pasal 22 ini kita tidak membayarkan sendiri ya. Tapi ketika terjadi sebuah transaksi, pihak yang bertransaksi dengan kita dia yang memungut PPh pasal 22 tersebut kepada kita gitu. Sebagai contoh misalnya ya atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah. Nah, agak banyak ini jenis dari institusi pemerintah. Definisinya sebetulnya adalah siapapun begitu ya, yang mendapatkan dana dari APBN. Gitu. Sebagai contoh misalkan kampus kita nih, Universitas Padjadjaran ya. Jadi Unpad ini, apakah Unpad masih bisa disebut sebagai institusi pemerintah? Ya, sebetulnya jawabannya nggak terlalu, gitu ya. Kenapa? Karena Unpad adalah sebuah PTNBH, ya, atau ya nyaris lah ya, nyaris sebuah institusi pendidikan yang dia secara struktur keuangan atau struktur anggaran relatif mandiri. Ya, artinya support sebetulnya dari pemerintah itu tidak mendominasi struktur pendapatan dari Unpad. Jadi
kalau misalnya Unpad itu di dalam anggarannya setahun itu nilainya 200 miliar gitu ya, sekitar 60%-nya itu hasil dari memperoleh pendapatan sendiri gitu. Ya pendapatannya macam-macam ya, dari pendidikan, kalian semua membayar UKT begitu, kemudian dari penelitian, ada kerjasama penelitian yang dilakukan oleh Unpad, kemudian dari pengabdian kepada masyarakat juga di situ ada perolehan pendapatan gitu. Nah akan tetapi Unpad juga masih menerima ya pendapatan dari APBN gitu. Yang kalau teman-teman mungkin pernah mendengar ada istilah yang disebut dengan BOPTN. Ya. Pernah mendengar BOPTN? Belum, Pak. Belum ya? Ya, jadi BOPTN itu adalah bantuan operasional perguruan tinggi negeri gitu. Jadi ya itulah sebetulnya support dari APBN ya atau dari pemerintah kepada institusi pendidikan yang berstatus support berupa APBN, berupa BOPTN. Ya. Nah, misalkan Unpad menerima dana BOPTN, ya, dari anggaran Unpad setahun sebesar 200 miliar tersebut, sekitar 40% misalnya, ya, berarti sekitar 80 miliar, ya. Jadi 80 miliar nilai anggaran Unpad disokong dari APBN dalam bentuk BOPTN ya. Ketika realisasi dari anggaran tersebut gitu. Misalnya Unpad melakukan pembelian ya, pembelian barang. Gitu. Jadi misalnya Unpad membeli ATK gitu. Untuk kebutuhan kegiatan perkuliahan, atau Unpad membeli peralatan yang berupa fasilitas penunjang perkuliahan gitu ya. Jadi Unpad membeli misalkan membeli laptop, kemudian membeli Infocus misalnya, dan barang-barang lainnya. Nah, ketika transaksi pembelian tersebut, ya, Unpad akan memungut PPh pasal 22 dari vendor atau supplier yang menjual barang tersebut kepada Unpad. Ya. Dengan catatan, ya, sumber dana dari transaksi tersebut adalah dari APBN. Ya, yaitu tadi yang nilainya kalau secara total begitu dari keseluruhan anggaran Unpad itu sekitar 40%. Kalau itu didanai dari pendapatan Unpad sendiri, ya Unpad kan yang berarti 60%-nya menghasilkan sendiri gitu ya. Ya, maka itu tidak ada seharusnya tidak ada pemungutan PPh pasal 22 ya. Karena sumber dana dari pemungutan pajak tersebut dia bukan berasal dari dana APBN. Ya. Nah, institusi pemerintahan yang memungut PPh pasal 22 ini biasa juga disebut istilahnya dengan bendaharawan gitu. Yang terbesar sebetulnya institusi pemerintahan yang murni ya. Jadi misalkan pemerintah daerah gitu ya, beserta unit organisasi yang ada di bawah pemerintah daerah tersebut. Jadi misalnya di bawah pemerintah daerah kan itu ada dinas gitu ya, ataupun ada badan gitu. Nah,
itulah yang sebetulnya akan memungut PPh pasal 22. Ketika membeli barang, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah barang, ya. Makanya kita kenal dengan ada istilah BKP kan, kalau di dalam PPN ya, gitu. Jadi di sini sebetulnya ada dua transaksi pemungutan pajak yang berbeda ya. Saya ambil contoh, saya balik lagi ke Excel yang tadi ya. Nah, jadi misalkan pada tanggal gitu ya, hari ini gitu ya, 16 Maret terjadi pembelian ya. Terjadi pembelian ATK misalkan oleh bendaharawan Unpad senilai misalkan 200 ya, senilai 200 juta rupiah gitu. Nah, maka kita akan melihat rincian pemungutan pajaknya kurang lebih ya. Harga barang. Harga barangnya adalah yang ini. Kemudian PPN berapa di sini? 20 juta, Pak. 20 juta, baik. Pakai rumus aja ya. 10% kali yang ini. Oke. Nah, PPh pasal 22 itu adalah 1,5%. Sama dengan 1,5% dikalikan harga barang. Pertanyaannya, berapa nilai uang yang dikeluarkan pihak Unpad? Berapa? Ribu mungkin, Pak? Ya, berapa? 223. 223. Oke. Mungkin. Oke. Silakan yang lain. Maaf, vendornya adalah PT ABC misalnya. Gitu. Berarti di sini kepada PT ABC. Ya. Jawaban pertama tadi 223 juta ya. Ada yang jawabannya berbeda mungkin silakan. 220 juta, Pak. 220 juta. Oke. Kita tampung ya jawabannya ya. Di sini tadi 223, kemudian 220. Ada lagi jawaban yang berbeda? Silakan. 183, Pak. 183. Oke. Ada lagi jawaban yang berbeda?
Ada lagi? Silakan. Masih ada pilihan jawaban yang lainnya? Yang menjawab 223 berarti dijumlahkan semuanya ya, gitu. Kemudian yang menjawab 220 berarti yang PPh pasal 22-nya dikeluarkan. Yang menjawab 183 berarti harga barang dikurangi PPN ditambah 3 juta gitu. Nah, mungkin masih ada jawaban yang lain, silakan. Pertanyaannya, yang memungut PPN siapa? PT ABC bukan, Pak? PT ABC, baik. Nah, kalau yang memungut PPN PT ABC berarti PPN harus PPN sebesar 20 juta harus dibayarkan oleh Unpad kan begitu ya? Betul? Betul, Pak. Baik. Ada lagi opsi yang lain? Pertanyaan kedua dulu deh. Kalau yang memungut PPN adalah PT ABC, ini kan lazim ya. Setiap kali kita melakukan transaksi pembelian gitu ya, kita beli barang, maka harga yang kita bayar itu adalah harga plus PPN gitu. Sehingga pihak penjual yang memotong PPN. Ini sepakat ya semuanya ya? Pak, yang memungut PPN itu Unpad, tapi Unpad juga bayar pajak itu berupa PPh pasal 22, Pak. Makanya jadinya 183. Baik, mangga. Yang memungut PPN kita sepakat sebetulnya adalah penjual ya. Dalam hal ini adalah vendor, oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang memungut PPh pasal 22 siapa? Unpad, Pak. Unpad kepada siapa? Unpad kepada siapa? PT ABC kan ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, jadi di sini opsinya kita sepakat dulu ya tadi ya bahwa yang berkewajiban membayar PPN ini adalah pihak Unpad, ya. Jadi ini kewajiban Unpad gitu kan. Kemudian yang ini adalah kewajiban PT ABC gitu. Nah, jadi uang yang akan diserahkan Unpad kepada PT ABC itu berapa? Atau uang yang diterima oleh PT ABC itu berapa? 220, Pak. 220, yang 3 jutanya gimana? 217, Pak. 217, oke ya. Jadi 200 juta ditambah 20 juta dikurangi 3 juta. Gitu ya.
Yang 20 juta yang menyetorkan adalah siapa? Yang menyetorkan kepada KPP? PT ABC, Pak. PT ABC. Yang menyetorkan PPh pasal 22 sebesar 3 juta siapa? Unpad. Unpad. Oke, ya. Nah, jadi duduk transaksi peristiwanya itu seperti ini, gitu ya. Nah, akan tetapi gitu ya, itu opsi pertama. Ya, jadi opsi pertama adalah ya ini gitu kan, ditambah dengan ini dikurangi ini. Jadi 217 juta. Ya. Nah, opsi yang kedua ya, itu seringkali untuk kemudahan proses penyetoran PPN sebesar 20 juta itu tidak dipungut oleh PT ABC gitu. Ya. Jadi dalam hal ini yang memungut PPN adalah Unpad sendiri gitu. Jadi Unpad memungut PPN atas dirinya sendiri ya, atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh dirinya sendiri kemudian menyetorkannya gitu. Nah, sehingga kalau opsi yang kedua, berapa uang yang diterima oleh PT ABC? $177, Pak. 100, 77. betul? 197, Pak. 197. Jadi kalau untuk opsi yang kedua, harga barang dikurangi dengan PPh pasal 22 gitu ya. Nah, tapi tetap saja jumlah total pajak yang terjadi dalam transaksi ini kalau dihitung total ya 23 juta. Yang 23 juta ini tetap harus distorkan ya oleh oleh Unpad gitu. Jadi kalau di sini berarti PPN dipungut oleh PT ABC. Kalau ini PPN dipungut oleh Unpad sendiri. Gitu. Lazimnya sih kebanyakan yang diambil itu opsinya yang kedua. Gitu. Ya. Kenapa opsi kedua yang lebih banyak diambil? Karena pertama untuk dalam rangka kemudahan. Ya, kemudahan untuk penyetoran, ya. Kemudian kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat pembobotannya lah barangkali, kan sebetulnya pihak yang memungutkan pajak untuk negara ya adalah pihak yang katakanlah dalam bahasa agama lah gitu ya, pihak yang harus amanah, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Saya coba tampilkan berita ini ya. Oke, saya coba share screen yang ini. Ini sih bukan tentang
pajak pusat ya. Nah, kalau soal perpajakan itu website yang lebih banyak saya baca itu DDTC ya. DDTC ini cukup terpercaya lah. Ini berita lama sebetulnya. Muncul nggak? Nampak di sana? Beritanya apa ini? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kenapa? Pada menampung rumah makan Ampera. Kenapa ya Pak ini? Ada yang tahu nggak ini rumah makan Ampera yang di mana? Rumah makan ini menunggak pajak daerah. Oh, menunggak pajak Pak berarti. Pertanyaannya, Ampera ini memotong pajak nggak dari konsumen? Memungut maksudnya? Mungut Pak. Bagaimana kalau ya pihak yang memungut pajak itu dia memungut tapi dia tidak menyetorkan? Seingat saya barangkali kayaknya setiap kali makan di rumah makan yang besar lah ya, itu saya selalu membayar, atau kita semua lah ya, selalu membayar lebih begitu. Ya tentu ya beda lah. Kalau saya sedang makan di warteg mah tidak ada lah, atau rumah makan Padang misalnya. Tapi kalau yang besar-besar itu selalu gitu. Nah masalahnya di sini berarti pemungutan pajaknya mah sudah gitu kan, tapi dia tidak setorkan. Dalam hal ini adalah ke pemerintah daerah gitu. Nah withholding Oke, maaf terputus lagi nih. Oke, ya. Jadi itu tadi untuk level ini levelan dari pajak daerah gitu. Ini kayak saya dari tadi enggak. Ada, tapi saldonya tinggal 70.000 lagi dan yang diambil barusan. Udah nggak bisa ngambil lagi sekarang. Tapi ini ada kok uangnya. Juga rasanya. Kalau teteh ramanya nyokutan duit. Dipakai nawur kabi koko. Pakai jajan ayuna. Oke. Jadi tadi alasan ya kenapa kita mengambil opsi yang kedua, atau kenapa kebanyakan opsi yang dipilih itu adalah opsi yang kedua, karena tadi masalah masalah aspek tata kelola ya. Nah kalau Unpad kan tidak, Unpad adalah masih bagian lah ya dari pemerintahan begitu. Tentunya Unpad tidak mungkinlah menyelewengkan begitu ya. Berbeda dengan kasus tadi misalkan ya dalam konteks pajak restoran tadi gitu. Rasa-rasanya sih setiap konsumen setiap kali makan gitu ya di rumah makan Ampera tersebut sebetulnya dipotong gitu.
dipungut gitu ya, dipungut pajak restoran. Tapi ternyata tidak disetorkan ya. Nah, jadi itu yang tadi kita sebut apa ya, tidak amanah begitu ya. Jadi disinyalir lah ya, karena ini juga tidak dibuatkan kasus begitu. Jadi artinya kita juga berbicara harus cukup hati-hati lah. Belum tentu juga gitu. Peristiwa detailnya seperti apa. Cuman yang jelas waktu itu terjadi penyegelan gitu ya. Jadi si rumah makan ini ditempeli itu ya. Jadi ditempeli label bahwa rumah makan ini menunggak pajak daerah gitu. Waduh, itu kasihan ya. Pada saat ditempeli ini gitu, nggak ada yang datang ke situ waktu itu ya, tahun 2016 itu. Saya masih ingat sebetulnya. Ada yang tahu nggak rumah makan Ampera yang di Jalan Soekarno-Hatta? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu ya. Nah, di situ di Soekarno-Hatta itu kan ada rumah makan Ampera yang hampir berhadapan ya. Iya, Pak. Nah, ini teh yang disegelnya teh ya, rumah makan Ampera yang dari arah Kiara Condong ke Cibiru. Gitu. Kan di seberangnya ada lagi ya, di seberangnya hampir berhadapan sih, tidak persis berhadapan gitu ya, tapi hampir lah. Di seberangnya ada juga yang dari Cibiru ke perempatan Kiara Condong. Nah, ini mah yang sebelah sini gitu. Yang sisi sebelah sini yaitu perempatan Kiara Condong dan Cibiru. Disegel begini nih gitu. Selama berapa lama ya? Hampir lebih dari 2 minggu lah. Pada saat disegel begini, nggak ada yang datang ke situ. Orang konsumen tuh pada saat datang ke situ kesal kali ya, gitu. Jadi mungkin dalam pikiran konsumen, saya udah di ini gitu ya, udah bayar gitu, tapi ternyata nggak di story. Gitu. Karena ya tentu kan setiap kali kita misalkan makan di situ gitu ya, kita kan tentu akan melihat struknya gitu, dan di struk itu biasanya tertulis, misalnya kita makan berempat di situ, habis misalnya 100.000 lah misalnya, ya yang kita bayar itu lebih dari itu gitu. Dan ataupun kalau tidak dipisahkan gitu ya, sudah dicantumkan melekat gitu ya, bahwa pada setiap makanan yang dijual di situ di dalamnya sudah termasuk pajak. Nah, berarti kan udah melekat itu tuh si pajak restoran itu di dalam harga jual dari setiap jenis produk makanan. Hanya ya hasil pemungutannya gitu ya, kenapa tidak distorkan gitu. Nah, ini juga logikanya kurang lebih sama gitu. Kenapa dipilih Unpad ya gitu. Ya dipandang gitu karena Unpad juga masih bagian dari katakanlah pemerintah begitu, diharapkan bisa lebih lebih amanah lah gitu. Kalau oleh PT ABC misalnya ya dia sih memungut gitu. Tapi bagaimana kalau dia tidak menyetorkan? Karena sekali lagi ya, transaksi yang terjadi hari ini begitu ya, penyetoran pajaknya kan bukan misalnya kejadian transaksinya pagi ini gitu, itu nggak harus sorenya disetorkan gitu. Nah, tapi kalau bendaharawan itu biasanya cepat ya. Jadi bendaharawan itu transaksi hari ini pagi ini kalau sudah dilakukan eksekusi transaksinya, pembayarannya sudah ditunaikan, maka sorenya harus disetorkan gitu. Nah, untuk wajib pajak yang lain itu kadang-kadang nggak begitu. Ya pokoknya yang penting sesuai deadline aja. Bahwa penyetoran pajak itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah,
Bagaimana kalau uangnya tidak disetorkan gitu? Atau dia disetorkan tapi terlambat begitu ya, kan bisa peristiwanya begitu ya. Nah, ini barangkali hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian kita ya gitu, bahwa kompleksitas masalah di dalam dunia perpajakan di Indonesia itu cukup tinggi lah gitu. Beberapa hal yang menjadi PR-nya itu adalah terkait dengan kepatuhan ya, kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar ya, kemudian juga dalam hal menyetorkan gitu. Jadi si penyetoran juga hal yang sangat penting ya. Jadi menunjukkan aspek kepatuhan dari si wajib pajak. Menyetorkan memungut mah sudah gitu ya, tapi mungkin menyetorkan yang bisa saja terjadi tidak menyetorkan gitu. Oke, jadi kita kembali lagi ya ke PPT yang tadi. Nah, transaksi berikutnya yang menimbulkan kewajiban untuk memungut dan menyetorkan dari PPh Pasal 22 adalah pada saat impor. Jadi setiap kali terjadi peristiwa transaksi impor, dalam ini impor barang, ya, ada pemungutan PPh Pasal 22 yang nanti itu tarifnya agak berbeda ya, tergantung jenis importirnya gitu. Ada tarifnya, ada yang 1,5%, ada yang 0,5% ya. Kemudian berikutnya adalah penjualan ataupun pembelian barang di industri tertentu ya. Contoh misalnya di transaksi pembelian baja misalnya gitu ya, yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ya terhadap PT Krakatau Steel misalnya. Nah, di situ ada pemungutan PPh Pasal 22 karena ini menyangkut sumber daya alam ya. Kemudian selain itu juga pembelian minyak ya. Jadi minyak bumi misalkan ada sebuah perusahaan yang membeli BBM, nah itu ada pemungutan juga di situ PPh Pasal 22 gitu ya. Nah, yang kemudian yang terakhir atas aktivitas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, ini ada di situ ya pemungutan PPh Pasal 22. Nah, siapa yang memungut, menyetor dan melapor ya tergantung aktivitasnya ya. Tadi kalau misalkan untuk pembelian barang, tadi kita sudah bahkan berikan contoh gitu ya. Karena ada transaksi yang tadi dilakukan oleh pihak Unpad misalnya, maka di sini bendahara pemerintah dalam hal ini Unpad meskipun PT NBH tadi untuk konteks karena pembelian barang tadi menggunakan dana dari APBN, maka dia ada bendaharawan yang memungut gitu. Kemudian bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan itu juga ada gitu ya. Kemudian
kuasa pengguna anggaran, ya, atau pejabat penerbit surat perintah membayar melakukan mekanisme pembayaran langsung. Kemudian untuk aktivitas impor, ya, siapa yang memungut gitu. Nah, ini macam-macam, ya, tergantung kapan barang tersebut mulai masuk, ya, ataupun siapa yang melakukan settlement dari transaksi impor, ya. Sebagai contoh misalnya, ya, ketika kita akan melakukan transaksi impor, ya, maka kita akan mendapatkan fasilitas, ya, fasilitas kredit dari bank, gitu kan. Dalam hal ini nama kreditnya adalah LC, ya, atau Letter of Credit. Misalnya kita akan mengimpor, ya, barang berupa barang elektronik nih. Jadi kita akan mengimpor barang elektronik misalnya dari Vietnam, ya. Nah, kita sebagai importir di sini berhubungan dengan pihak perbankan, ya. Misalnya bank devisanya itu adalah Bank Mandiri gitu ya. Karena Bank Mandiri dulunya ada bank ekspor impor, jadi ya biasanya sampai sekarang pun masih memberikan fasilitas pendanaan untuk transaksi impor. Di pihak sebelah sana, di pihak eksportirnya di Vietnam, juga ada bank yang memfasilitasi transaksi ini, gitu. Pada saat order impor itu terjadi, ya, maka Bank Mandiri akan mengirimkan uang, ya, gitu, akan mengirimkan uang kepada bank devisa yang ada di negara eksportir. Setelah uangnya itu diterima oleh bank devisa, maka eksportir yang di sana akan mulai mengirimkan barang, begitu. Nah, kemudian ada proses shipping gitu ya, ada proses pelayaran dari Vietnam ke Indonesia, ya katakanlah memakan waktu 1 minggu gitu ya. Karena kebetulan barang yang diimpor ini banyak lah jumlahnya ya, ada puluhan kontainer gitu ya. Pada saat sampai di Indonesia, misalkan turunnya di pelabuhan Tanjung Priok gitu. Nah, di situ ya terjadi transaksi penyerahan dari Syah Bandar, ya. Syah Bandar ini adalah perwakilan dari pelabuhan yang akan menyerahkan barang kepada importir. Jadi kita selaku importir itu ya nungguin aja di pelabuhan Tanjung Priok itu. Setelah kita tahu misalkan estimasi pengirimannya adalah 1 minggu, ya, maka barang tersebut sudah berlayar kurang lebih 1 minggu dari Vietnam, misalnya diperkirakan hari ini sampai ya di pelabuhan Tanjung Priok. Maka kita sebagai importir datanglah ke pelabuhan Tanjung Priok itu untuk mengambil barang gitu. Setelah kapalnya berlabuh begitu, barang-barangnya kemudian diturunkan. Nah, di situ ada proses settlement dulu di unit kantor pelayanan yang memungut urusan bea dan cukai. Ya, tentu unit ini berada di bawah ranah begitu ya, ranah dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barangnya sudah diturunkan, kemudian diantrikan, proses administratif bersama Syah Bandar dari pelabuhan itu kemudian selesai, maka kita akan mengklaim barang tersebut, barang impor tersebut, dan kita memutuskan untuk tidak menyimpan misalnya, gitu. Karena bisa saja sebetulnya importir itu barangnya udah sampai tapi dia belum ngambil. Itu banyak peristiwanya.
Sehingga kadang-kadang kita melihat fenomena gitu ya di sebuah pelabuhan itu numpuk tuh kontainer-kontainer ya. Nah, itu disebabkan oleh importir yang barangnya udah sampai tapi belum ditebus sama dia gitu. Jadi urusan dia dengan bea cukai belum diselesaikan ya. Kemudian urusan dia dengan bank tadi ya, bank devisa yang tadi memberikan fasilitas kredit juga belum dibayar misalnya sama importirnya. Makanya barangnya numpuk di pelabuhan gitu. Ya. Tidak jarang juga kan di pelabuhan itu ada peristiwa razia misalnya. Ya, secara sampling coba dibuka tuh kontainer itu. Karena mungkin sebetulnya isinya apa sih gitu kan. Sebab tidak jarang juga tuh terjadi peristiwa penyelundupan misalnya. Kita mungkin pernah mendengar gitu ya, di pelabuhan itu ada kontainer judulnya apa gitu ya. Pada saat dibuka ternyata di situ ada mobil mewah misalnya. Dalam bentuk pecahan ya, untuk yang nantinya dirakit di Indonesia misalnya. Nah, ini kan ilegal gitu. Sehingga oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini nggak dikeluarkan. Si importirnya juga takut juga mau ngambil ke situ gitu ya. Jadi itu barang tuh nggak diambil, nggak ditebus sama dia gitu. Dia merasa bahwa kayaknya dia sudah melakukan kesalahan gitu, barangnya nggak diambil. Ini kan peristiwa yang lazim gitu ya. Nah, oleh karena itu ya suka kita melihat berita gitu ya bahwa pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu rutin memeriksa apa sih sebetulnya barang-barang yang ada di dalam kontainer itu. Nah, kalau tadi misalnya kita memang mengimpor dengan niat yang benar begitu, dan diperkirakan hari ini sudah sampai, ya, maka kita datang ke pelabuhan gitu kan. Setelah urusan dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selesai, kita pun sudah menyiapkan armada untuk sehingga barang itu tidak tersimpan di pelabuhan, ya. Sebab kalau barang itu juga tetap ada di pelabuhan, kita keluar biaya juga tuh di situ, karena harus menyewa kan, harus menyewa. Misalnya kita punya 5 kontainer lah. Nah, 5 kontainer numpuk di pelabuhan itu ada biayanya gitu kan, ada biaya sewanya, ya. Biaya sewanya ada yang harian, ada yang bulanan gitu. Nah, kita kebetulan ya kita juga punya gudang sendiri misalnya. Ngapain barang itu ada di pelabuhan yang kalau berlama-lama di situ malah mengeluarkan biaya gitu ya. Nah, kita datang bersamaan dengan kita juga sudah membawa beberapa truk begitu atau mobil untuk menarik kontainer gitu kan, mobil tronton lah katakan. Jadi kita beres di situ, barangnya kita ambil dan truk-truk kontainer itu juga sudah keluar dari pelabuhan membawa barang impor yang memang sudah kita pesan 2 minggu sebelumnya. Nah, disitulah pada saat kita settlement dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ada pemungutan, ya, PPh pasal 22. Nah, ini adalah bentuk kerjasama ya. Padahal ini kan 2 direktorat yang berbeda gitu kan. Urusan pajak sama Direktorat Jenderal Pajak, kalau Bea dan Cukai ya sebetulnya ngurusin Bea dan Cukai. Nah, akan tetapi di sini nitip lah gitu kan. Direktorat Jenderal Pajak ini nitip, tolong kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tolong pungutin lah PPh pasal 22 ini gitu. Atau bisa juga sebetulnya PPh pasal 22 dipungut dari bank devisanya ya. Dalam hal ini tadi Bank Mandirinya sendiri sudah memungut misalnya gitu. Nah, ini semuanya tergantung pada perjanjian ya.
perjanjian antara importir ya kita misalnya dengan bank devisa yang tadi memfasilitasi atau memberikan kepada kita LC ya, letter of credit. Nah kemudian ya aktivitas di industri tertentu gitu. Jadi di sini ada beberapa badan usaha yang ditunjuk oleh kepala KPP. Nah, ini biasanya ada di kawasan-kawasan industri tertentu gitu ya. Dalam hal transaksi di sini yang terkait dengan sumber daya alam tertentu atau pemanfaatan dari sumber daya alam tertentu ya. Dalam hal ini adalah misalnya untuk transaksi jual beli ya yang terkait dengan industri semen misalnya. Jadi pada saat penyerahan semen itu ada sebuah perusahaan yang membeli semen gitu ya dalam jumlah yang banyak. Nah, maka pihak yang menjual semen tersebut akan memungut gitu kan PPh pasal 22 gitu. Nah, akan tetapi kalau kita sebagai masyarakat ya, kita tidak akan membayar PPh pasal 22 ketika kita membeli semen ya. Karena cukup sekali saja. Jadi PPh pasal 22 ini tidak seperti PPN gitu ya yang bisa terus dialihkan ya. Jadi ini cukup oleh pembeli besarnya saja gitu. Kalau kita mah kan kita membeli semen misalnya sebagai masyarakat ya semennya adalah semen eceran gitu. Nah kalau ada industri tertentu yang besar misalnya perusahaan yang infrastruktur gitu ya, misalnya ada sebuah perusahaan kontraktor yang mengerjakan pembuatan jalan, nah maka dia beli semennya juga tidak sedikit ya. Semennya juga semen curah gitu ya. Kita suka melihat ada satu mobil truk yang terus berputar itu, ya itu dia beli semen curah, gitu, semen dalam jumlah yang banyak gitu. Nah berikutnya kemudian kertas, baja dan juga otomotif ya. Kemudian produsen atau importir dari tadi ya terkait dengan sumber daya alam, BBM gitu ya. Kemudian gas ya dan pelumas ya. Lalu ada juga industri atau eksportir lainnya yang ditunjuk oleh kepala KPP ya untuk pembelian bahan keperluan untuk sektor kehutanan ya. Jadi misalnya di situ ada pembelian yang cukup besar ya bahan kayu misalnya. Gitu. Nah itu ada pemungutan ya. PPh pasal 22 karena ini terkait dengan sumber daya alam ya. Kemudian di industri perkebunan. Nah, ini juga sama ya ketika terjadi pembelian berskala besar untuk komoditas perkebunan ya. Kemudian pertanian dan perikanan. Sekali lagi ini yang dimaksud itu adalah untuk skala atau level transaksi yang antara produsen utama dengan distributor utamanya yang besar gitu ya. Kalau level eceran itu tidak ada. Nah, tarif dari PPh pasal 22 itu sebesar kalau tadi transaksi di Unpad tadi itu adalah 1,5% ya untuk penyerahan barang yang terjadi karena instansi yang mendapatkan dana dari APBN ataupun tergolong dia sebagai instansi pemerintahan ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan untuk transaksi impor ya, maka tarifnya adalah 2,5% ya dari nilai impornya. Nah, nilai impor ini kita harus hitung lagi gitu ya.
Jadi nilai impor ini bukan hanya harga barang sebetulnya, tapi biasa disebut dengan CIF gitu ya. Jadi cost harga barang, kemudian insurance dan juga freight atau biaya angkut. Karena tadi misalkan ketika kita tadi membeli peralatan elektronik tadi ya ada biaya angkut ya dari Vietnam ke Indonesia. Kemudian 0,5% bagi pengguna API atau angka pengenal impor untuk transaksi impor kedelai. Kemudian gandum dan juga tepung terigu ya. Ini kan kalau kita perhatikan gitu ya, kedelai ini sesuatu hal yang komoditas yang cukup menarik di Indonesia ya. Indonesia ini adalah negara yang sangat tinggi dalam hal mengkonsumsi kedelai, akan tetapi sebetulnya kita masih bergantung pada impor ya. Kenapa? Karena apa ya? Alam gitu ya, alam di Indonesia ini tidak terlalu menguntungkan. Beberapa sudah pernah dicoba sebetulnya untuk penanaman kedelai ini. Kebanyakan para petani itu atau perusahaan yang berada di sektor agriculture tidak terlalu profitable untuk menanam kedelai ini. Sehingga kita memang lebih banyak mengandalkan impor untuk kedelai ini. Ya. Di antara eksportir yang terbesar di sektor kedelai ini adalah Brazil dan Amerika Serikat. Ya. Jadi Amerika adalah salah satu negara yang mengekspor gitu ya kedelai dalam jumlah yang besar ke seluruh dunia. Demikian pula Brazil gitu. Karena di sana memang secara kondisi alam itu lebih lebih menguntungkan, lebih cocok gitu ya. Hal yang sama juga berlaku untuk gandum ya. Di Indonesia itu tidak terlalu populer kita menanam gandum. Karena ya tidak terlalu cocok gitu ya alamnya. Nah, kemudian tarifnya lebih besar ya untuk barang untuk importir yang merupakan non pengguna API gitu kan. Nah, bagaimana mekanisme pencatatan transaksi yang melibatkan pemungutan PPh pasal 22 ini ya, bahwa di sini tergantung kejadian transaksinya ya. Ada PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan negara gitu ya. Nah, biasanya itu kita catat sebagai pembayaran pajak di muka atau ya sebetulnya ini adalah hutang gitu ya. Jadi ketika Unpad tadi memungut sebesar 3 juta rupiah, ya, maka dalam hal ini uang tersebut itu harus distorkan. Dan bagi Unpad yang 3 jutanya itu merupakan apa ya? Merupakan pajak dibayar di muka atau hutang sebetulnya. Oke, saya kirim lagi Excel yang tadi karena udah ada perubahannya. Oke, nah ini ada sedikit ilustrasi begitu ya. Papa, lagi minta kertas sampai semua. Aku di belakang.
Nah, ini kurang lebih penjurnalannya lah ketika kita melakukan transaksi tadi yang melibatkan pemungutan PPh pasal 22 ya. Bahwa di sini kita mengakui utang sampai gitu ya. Tadi misalkan pihak Unpad itu menyetorkan yang 3 jutanya itu ke KPP setempat gitu ya. Ini ada contoh lain yang saya kira kurang lebih sama begitu ya. Kebetulan kalau di sini transaksinya tidak tunai ya. Jadi akan tetapi di sini tetap saja ya meskipun transaksinya di sini tidak tunai, pengakuan hutang pajak gitu ya dari PPh pasal 22 ini tetap dilakukan atau tetap diakui begitu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh transaksi untuk ekspor gitu ya. Ada sebuah perusahaan melakukan transaksi jual beli begitu ya yang berdomisili di luar negeri gitu ya. Nah, nilai kontraknya adalah $10.000. Kemudian pengiriman tersebut asuransinya 10% dan biaya pengangkutan 1.500. Kemudian ada bea masuk dan pungutan lain yang terjadi di pelabuhan ya sebesar 20% dari nilai impor, kemudian 5 juta rupiah. Nah, di sini cost-nya adalah 10 gitu ya. 10 juta rupiah. Kita gunakan tarif kita gunakan kurs dari Kemenq. Kemudian insurance-nya 10% ya atau 1 juta, kemudian freight-nya biaya angkutnya 1,5 juta. Maka CIF adalah 12.500.000. Bea masuk 20% dari CIF ya. Kemudian pungutan lain 5 juta. Nah, di sini beban PPh pasal 22 ya dengan tarif sebesar 5% dari nilai impor, nilainya adalah 1 juta ya. Kemudian di sini ada contoh lain dengan tarif PPh pasal 22 yang berbeda ya. Kalau tadi tarif PPh-nya itu 5%. Nah, sedangkan untuk transaksi ini tarif PPh pasal 22-nya adalah 2,5%. Penjurnalannya kurang lebih seperti ini gitu ya. Bahwa transaksi tadi dalam rangka membeli persediaan, kemudian ada pajak dibayar di muka PPh pasal 22 sebesar 10.700.000, lalu ada PPN masukan ya. Karena dalam hal ini perusahaan juga selain membayar PPh pasal 22 juga membayar PPN gitu. Baik, saya kira untuk PPh pasal 22 sudah cukup gitu ya. Nanti kita lanjutkan dengan PPh pasal 23 ya. Tinggal untuk PPh pasal 22 ini beberapa hal tentang apa yang bukan merupakan objek ya dari PPh pasal 22 gitu. Ini sedikit lagi saja ya. Nanti ada beberapa pengecualian untuk transaksi PPh pasal 22 ini.
Di antaranya adalah untuk impor barang yang memang tidak terutang PPh ya, dilihat dari komoditas barangnya itu sendiri. Kemudian contoh lainnya misalkan emas batangan begitu, itu tidak terkena PPh pasal 22 meskipun emas ini adalah barang gitu. Nah, selanjutnya nanti yang lebih banyak pembahasannya itu terkait dengan PPh pasal 23 ya, karena objek dari PPh pasal 23 ini secara umum lebih banyak ya daripada PPh pasal 22. Barangkali itu yang ingin kita bahas dalam pertemuan hari ini ya. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Bapak, saya mau nanya, Mangga. kalau yang untuk PPN-nya itu memang nggak di jurnal ya, Pak? Untuk PPN tidak, kalau tadi sih di jurnal ya. Ada beberapa pada transaksi yang tadi itu masuk ke dalam jurnal sebagai PPN masukan, gitu. Tapi tergantung pihak yang melakukan transaksinya ya. Kalau tadi misalkan bagi transaksinya dengan bendaharawan dan posisinya kan yang memungut itu kan bisa dua opsinya tadi. Jadi kalau misalnya tadi transaksi dengan Unpad begitu ya, bisa saja kan yang memungut itu adalah vendornya yang tadi menjual ATK itu. Nah, kalau vendornya yang memungut, maka vendornya mencatat PPN jurnalnya. Contohnya yang ini nih, yang sebentar. Oke. Nah, yang ini nih contohnya. Soalnya tadi ada Pak yang nggak ada PPN-nya gitu. Berarti itu yang mungut bukan dia ya Pak, yang mungut vendornya berarti ya Pak, kalau nggak ada PPN-nya. Sebentar, yang mana ya? Yang ini bukan ya? Sebelumnya kayaknya Pak. Tadi Pak ada. Ini bukan. Sebelumnya kalau nggak salah apa? Yang mana ya? Nah ya. Ini. Iya. Jurnal ini dilakukan oleh siapa? Pemprov Aceh atau vendor? Vendornya Pak. Vendornya ini ya. Yang memungut PPN siapa ya? Yang memungut vendornya Pak. Nah, jadi kalau yang ini ya, harga barangnya kan 220 ya. Iya Pak. Harga barangnya 220. Ini sebetulnya mirip dengan tadi opsi yang di Excel tadi itu ya. Jadi dalam hal ini sama dengan tadi ketika Unpad yang memungut PPN. Berarti dalam transaksi ini sebetulnya yang dimaksud adalah pihak Pemprov yang memungut PPN atas pembelian tersebut. Jadi Pemprov memungut PPN dari dirinya sendiri. Seperti halnya tadi Unpad memungut PPN atas transaksi pembelian ATK yang tadi. Gitu.
Oh, berarti yang 20 juta ini sebenarnya bukan bukan dibayarkan oleh vendornya ya, Pak? Ya, tidak dicatat oleh vendor karena memang vendornya tidak memungut. Oh, iya, Pak. Yang memungutnya adalah Pemprov itu sendiri. Makanya sebetulnya di dalam urusan PPN gitu ya, khususnya untuk konteks PPN yang terkait dengan bendaharawan, itu ada istilah yang namanya WAPU ya. Jadi WAPU ini adalah istilah yang dilekatkan kepada bendaharawan. WAPU ini singkatan dari wajib pungut gitu ya. Jadi karena posisi dia sebagai WAPU, dia memungut untuk tadi tujuannya semua untuk memastikan gitu ya. Daripada PPN ini ya, dipungut oleh CV Pancala ini gitu ya. Khawatir PPN-nya tidak distorkan gitu. Kenapa muncul kenapa muncul konsep WAPU itu? Seperti halnya tadi Unpad gitu ya. Latar belakangnya ya karena transaksi yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintahan atau bendaharawan ini sangat beragam gitu ya. Apalagi makin ke sini ya, yang namanya vendor, supplier atau penyedia layanan bagi instansi pemerintahan ini kan dibuka dengan mekanisme open competition. Jadi siapapun selama dia memiliki NPWP begitu ya, dia boleh bertransaksi dengan instansi pemerintahan. Nah, sebagai akibatnya, kalau di zaman dulu gitu ya, zaman dulu tuh ya maksudnya tahun 90 ke bawah lah ya. Tahun 90 ke bawah itu vendor ataupun penyedia layanan bagi instansi pemerintah itu jumlahnya terbatas. Kalau sekarang atau tahun 90 ke sini lah gitu ya, dibuka seluas-luasnya. Kembali lagi juga ke fungsi ya bahwa pemerintah itu berfungsi juga untuk menggerakkan roda perekonomian gitu kan. Bahwa instansi pemerintah juga proses pengadaan barang dan jasanya ditujukan semaksimal mungkin untuk menggerakkan UMKM misalnya. Makanya yang boleh bertransaksi itu macam-macam gitu. Kalau hanya sekedar gitu ya, hanya sekedar pengadaan ATK tadi Unpad begitu ya. Bahkan Unpad itu boleh saja membeli ATK gitu ya. Dari penjual ATK yang ada di kalau di Bandung ini pusat ATK itu misalnya di Jalan Balubur gitu ya, di dekat ITB itu kan ada pusat ATK lah, di situ segala ada. Boleh Unpad tuh membeli dari situ gitu. Asalkan syaratnya yang penting si penjualnya itu dia punya NPWP gitu aja sebetulnya. Nah, karena di sini ada misi gitu ya bahwa setiap rupiah dari penggunaan anggaran pemerintah juga dimaksimalkan dalam rangka menggerakkan sektorial, menggerakkan dunia usaha gitu. Namun pemungutan pajaknya ini gitu ya akan lebih safety gitu kan. Kalau ya udahlah Unpad aja yang pungut gitu. Daripada dipungut oleh CV Pancala ini, kemudian sama si CV ini ya itu tadi fenomenanya ya. Tidak distorkan gitu kan. Atau distorkan tapi terlambat gitu. Kalau Unpad mah gitu ya, hari ini transaksi sorenya udah distorkan. Karena memang ada SOP yang mengharuskan seperti itu. Sehingga kan di sini perputaran dari perolehan pendapatan negara juga menjadi lebih cepat juga gitu kan. Seperti itu tujuan.
Apakah cukup jawabannya? Udah cukup jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih kembali ya. Mangga, dari yang lainnya silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, karena sudah azan juga ya. Baik, kalau dari yang lain mungkin belum ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu gitu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas dengan aktivitas berikutnya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan untuk melanjutkan materi terkait dengan PPH pasal 23. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, saya lupa mengisi absen seminggu lalu. Oh ya, nanti saya cek dulu ya. Ya, baik, terima kasih banyak, Pak. Nanti kalau ini tolong dicek lagi. Sebentar, saya lihat dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Maaf, saya minggu lalu juga lupa, Pak. Sebentar. Tadi itu siapa? Tiara ya tadi ya? Iya, betul, Pak. Jangan dulu keluar ya, sebentar. Saya cek dulu. Minggu kemarin berarti ya? Iya, betul. Tiara, terus siapa lagi, maaf? Aulia Marani, Pak. Aulia. Ada lagi? Arta, Pak. Sebentar. Ardani Okto Praneza ya? Arta, Pak. Arta Bima. Oh ya, oke. Iya, Pak. Siapa lagi? Ya, coba dicek dulu deh. Udah berubah belum? Di saya sudah, Pak. Ya, oke. Saya juga sudah, Pak. Ya, sip atuh kalau Saya gitu. juga sudah, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Keluar ya, Pak ya. ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Izin live ya, Pak. Ya, sama-sama, Mangga.